Pada saat akan terjadi perang Badar, saya tidak membahas perang Badarnya, dan ini perang Badar adalah perang yang luar biasa dalam Islam. Perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Perang Badar, semua yang hadir pada saat itu, maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi, bisa dikembali ke sirah tentunya karena ini bahasanya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah, istrinya, anak Nabi SAW sedang sakit parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu, karena ini sekaligus anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya mengurus istrinya, dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan, sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di Badar, dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat peperangan selesai pun Nabi SAW memberikan harta ghanimah bagian kepada Utsman bin Affan. Itulah Utsman yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Ruqayyah pun radhiyallahu anha meninggal dunia, dan Nabi SAW pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Utsman bin Affan dua hal. Yang pertama, beliau memberikan bagiannya dari harta rampasan perang Badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah, karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad SAW untuk mengurus Ruqayyah. Di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya, tapi karena ada perintah Nabi SAW. Maka karena dia mengerjakan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badar lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang, maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya, kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi SAW? Dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu. Tentu kalau sudah meninggal Utsman bin Affan sudah nggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh Muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan, karena memang itu perintah dari langit. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kalthum pun meninggal. Beberapa waktu kemudian Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun Nurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti.